Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo berikut ini diambil dari situs imamlapeo.id. Berikut kisahnya. Membaca peta sejarah dan perkembangan Islam Tanah Mandar, Sulawesi Barat, rasanya tidaklah akan hatam jika tak membaca dan menyelami perjalanan hidup Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang berjuluk Imam Lapeo. Beliau yang dikenal sebagai seorang sufi, waliullah dan seorang yang saleh, serta penyebar agama Islam dan telah menghibah totalkan seluruh masa hidupnya untuk ilmu dan umat. Beliau dikenal tidak hanya karena kedalaman ilmu dan jiwa kemanusiaannya yang begitu tinggi, tetapi juga karena masyarakat telah memperoleh banyak manfaat dari kehadiran beliau dan bahkan pada apa yang kini beliau tinggalkan. Nasab Imam Lapeo. Imam Lapeo terlahir dengan nama Junaihin Namli. Namun atas saran Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, nama Junaihin Namli tersebut diubah menjadi Muhammad Tahir. Beliau lahir di Pambusuang tahun 1839, namun ada pula sejumlah sumber yang menyatakan beliau lahir tahun 1838 dari pasangan Muhammad Kane Caci dan Ikaji Siti Rajia. Ayahnya dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Jika ditarik dari garis keturunan ayahnya, Imam Lapeo adalah keturunan Guru Gagde atau Abdurrahman Aladi. Guru Gagde sendiri dikenal sebagai salah seorang penyebar agama Islam di akhir abad ke-17. Sedangkan jika ditarik dari garis ibunya, Imam Lapeo adalah keturunan bangsawan, keturunan dari Maradiatiti. Moyangnya adalah Tumatindo di Litana. Muhammad Tahir digelari Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan Masjid Nurut Taubah di Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Semasa hidupnya, Imam Lapeo memiliki nama panggilan lain yang disematkan padanya. Khusus gelar Imam Lapeo ini diberikannya karena beliau menetap di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan menjadikan wilayah Lapeo sebagai salah satu titik fokus dakwahnya. Selain itu, ia juga digelar Tusalama, orang yang selamat, karena begitu banyak kisah kekeramatan juga keselamatan semasa hidup dan bahkan hingga beliau berpulang. Sedikitnya, sejumlah tulisan banyak menyebutkan, sedikitnya ada 74 karamah, kelebihan, dalam kisah hidup Imam Lapeo. Salah satunya, kisah saat Imam Lapeo terjatuh dari kapal. Imam Lapeo bukannya tenggelam, tetapi yang ada, beliau malah terlihat berdiri di tengah lautan dalam pada sebuah batu besar yang mendadak muncul dan menjadi pijakannya. Padahal kesaksian sejumlah nelayan dan pelaut Mandar kala itu, di lautan dalam tempat jatuhnya Imam Lapeo itu tidak pernah ada batu besar. Imam Lapeo juga dikenal sebagai Kane Anangguru, orang yang dalam ilmu agamanya. Selain itu, oleh cucu-cucunya beliau juga sering disapa Kane Iyek atau Kane Ambol, kakek Istanbul. Sebutan Kane Ambol itu dikarenakan beliau pernah menuntut ilmu hingga ke Istanbul, Turki. Riwayat penuntutan ilmu dan keluarga Imam Lapeo. Sejak kecil Imam Lapeo dibesarkan dengan warna pendidikan agama yang kental. Ia dibesarkan oleh Muhammad, ayah, dan Abdul Karim, kakeknya yang keduanya penghafal Al-Quran. Abdul Karim, kakek Imam Lapeo, ayah dari ayahnya itu atau yang digelari sebagai Kane Nugo atau juga Kane Buta. Yang meskipun buta, namun kakek Imam Lapeo itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Lingkungan tempat tinggal Imam Lapeo saat kecil yakni Pambusuang ikut mendukung proses belajarnya. Ini karena sejak abad ke-17, dengan hadirnya guru gade, pendidikan membaca dan mendaras Al-Quran aktif dilakukan di lingkungan Pambusuang. Akhirnya di usia 14 tahun, Imam Lapeo sudah menamatkan Al-Quran dengan baik. Pada usia antara 16 hingga 17 tahun, Imam Lapeo kemudian memilih merantau dan memperdalam ilmu agamanya. Daerah rantau yang dijejaknya adalah Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu saat usianya menginjak 18 hingga 20 tahun, Imam Lapeo kemudian menuju Pulau Salemo di Pangkep, Sulawesi Selatan. Parepare dan Salemo itu sengaja beliau datangi, karena di masa itu, dua wilayah itu dikenal sebagai daerah baik untuk menuntut ilmu agama.
Kedalaman ilmu dan pemahaman Imam Lapeo akan Islam diperolehnya dengan terus menuntut ilmu. Mendatangi dari satu guru ke guru lain untuk memantapkan pemahaman keagamaannya. Tidak cukup hanya di Sulawesi. Imam Lapeo pun mendatangi daerah dan negeri yang lebih jauh lagi untuk menuntut ilmu. Tercatat Imam Lapeo datang ke Padang, Sumatera Barat saat usianya sekitar 20-21 tahun. Setelah tinggal cukup lama di Padang, Imam Lapeo kembali melanjutkan perjalanan untuk menuntut ilmu di tempat lain. Dan saat usianya sekitar 24 tahun, Imam Lapeo mendatangi Masjid Banten dan menemui imam besar di masjid yang ada di Banten. Namun beliau kemudian diarahkan untuk belajar di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Ia pun ke Masjid Sunan Ampel dengan diantar langsung oleh imam besar Masjid Banten tersebut. Di sana beliau kembali belajar ilmu agama dan hidup dalam pergumulan masyarakat Jawa Timur selama 7 tahun. Sekitar tahun 1886, saat berusia 48 tahun, Imam Lapeo berangkat haji untuk pertama kalinya. Kesempatan berhaji ini kemudian dimanfaatkan baik untuk kembali menuntut ilmu. Beliau kemudian belajar pada ulama-ulama di sana seperti Syekh Muhammad Al-Ibna. Dalam kesempatan ini juga beliau menyempatkan untuk berkunjung ke Istanbul, Turki. Bahkan beliau sempat menetap beberapa lama di Istanbul. Hal inilah yang kemudian membuat cucu-cucunya memanggilnya Kanne Ambol. Dari kisah rantau dan pilihan wilayah penuntutan ilmunya itu, menunjukkan betapa Imam Lapeo sangat senang menuntut ilmu. Ia selalu mengambil setiap kesempatan yang tersedia untuk terus menambah ilmu. Tercatat sejumlah nama yang pernah menjadi guru Imam Lapeo sebagai berikut. 1. Muhammad, ayah beliau. 2. Abdul Karim, kakek beliau. 3. Guru Langgo di Pambusuang untuk belajar bahasa Arab. 4. Guru-guru di Salemo Pangkep belajar tentang akhlak. 5. Guru-guru di Parepare seperti Al-Yafi'i, ayah dari Profesor Haji Muhammad Ali Al-Yafi'i, belajar ilmu fikih dan tafsir. 6. Guru di Pulau Madura, Syekhuna Kolil Bangkalan, belajar tasawuf. 7. Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, belajar tasawuf. 8. Syekh Hasan Yamani yang mengajarkan fikih. 9. Syekh Muhammad Al-Ibna. 10. Guru di Padang yang mengajarkan beliau agama dan pencaksilat. 11. Guru-guru di Malaka, Singapura, dan guru-guru lainnya. Sepulang dari Mekah, Imam Lapeo kembali ke Mandar dan melanjutkan kegiatan dakwahnya. Pada tahun 1892, saat usianya sudah menginjak 53 tahun, Imam Lapeo mendatangi rumah Imam Butu Puaji Tepu atau Pualapium untuk kian meluaskan jaringan dakwahnya. Dan oleh Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, Imam Lapeo kemudian disarankan untuk menikahi Nagayah binti Abu Bakar, keponakan Pualapium yang saat itu berusia 15 tahun. Usulan ini kemudian diterima dan saat menikah, Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail mengganti nama Nagayah menjadi Siti Rugayah. Setelah menikah, Imam Lapeo berusaha membagi waktunya dengan baik agar semua wilayah yang menjadi medan dakwahnya tetap dapat terbina dengan baik. Menurut penuturan Siti Rugayah, setiap hari Imam Lapeo membagi waktunya untuk 3 tempat, yakni salat maghrib di Pambusuang, salat isya di Butu, dan salat subuh di Lapeo. Dari Siti Rugayah, Imam Lapeo kemudian dianugerahi sejumlah anak, yakni Siti Fatimah Tahir, Siti Hidayah Tahir, Kiai Haji Muhsin Tahir, Hajah Aisyah Tahir, Hajah Muhsanah Tahir, dan Hajah Marhumah Tahir An-Nangguru Kuma. Atas usul pemuka masyarakat, beliau kemudian menikahi Siti Hadijah. Dari Siti Hadijah, Imam Lapeo dianugerahi 3 orang anak, sayangnya 2 dari mereka meninggal di usia anak-anak. Tinggallah Kiai Haji Najamuddin Tahir sebagai anak satu-satunya dari perkawinannya dengan Siti Hadijah. Selain Siti Rugayah dan Siti Hadijah, Imam Lapeo juga sempat menikahi Atariah dan Hajah Halifah, namun dari keduanya, Imam Lapeo tidak dikaruniai anak.
Di Mamuju, saat melakukan perjalanan perluasan dakwahnya, Imam Lapeo juga memperistri Siti Hunainiyah yang bergelar Tala Sompeng Kana Andi Anteng yang merupakan keponakan Maradia bangsawan Mamuju. Dari Siti Hunainiyah Imam Lapeo dikaruniai anak yakni Kiai Haji Abdul Muthalib Tahir, Hajah Asyah Tahir, serta Dokteranda Hajah Aminah Tahir dan Sabahanur yang meninggal saat masih kecil. Terakhir Imam Lapeo menikah dengan Syarifah Hamidah, seorang perempuan juga dari Mamuju. Namun dengannya, Imam Lapeo juga tidak dikaruniai anak. Jalan dan strategi dakwah Imam Lapeo. Setelah menghabiskan lebih dari 17 tahun di berbagai wilayah dan daerah perantauan dan penuntutan ilmunya, terakhir di Jawa Timur, Imam Lapeo akhirnya kembali pulang ke Mandar bersama rombongan dakwah termasuk di dalamnya para habib dari Ampel. Rombongan ini datang untuk memurnikan kembali Islam di Mandar yang saat itu banyak diwarnai oleh praktek animisme. Seraya mengajak masyarakat Mandar untuk mempraktekkan ibadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Islam. Patut dicatat, masyarakat Mandar saat itu masih berciri masyarakat feodal dan belum dapat melepaskan diri dari keyakinan nenek moyang mereka yang acapkali bertolak belakang dengan perintah agama Islam. Dan dalam kurun waktu itu, kejahatan pun begitu marak terjadi. Mulai dari berjudi, sabung ayam, minum khamar hingga perampokan masih kerap terjadi di Lapeo. Bahkan di antara pelaku kejahatan itu, justru adalah orang-orang yang juga memeluk agama Islam. Membuat dakwah tentang syariat Islam semakin diperlukan di masyarakat Mandar. Untuk memudahkan dakwahnya di tengah praktek animisme dan berciri feodal itu, maka pilihan strategi yang digunakan adalah melakukan pembagian wilayah dakwah. Khusus Imam Lapeo ditugasi untuk memfokuskan dakwahnya di wilayah Laliko, Butu dan Lapeo. Selama berdakwah, Imam Lapeo tidak hanya mengajak orang beribadah saja, tetapi beliau pun ikut turun langsung ke masyarakat membantu mereka yang memiliki hajat. Membantu masyarakat dari kesulitan, dan bahkan ikut memberikan dukungan moral kepada para pejuang. Dalam berdakwah, Imam Lapeo juga tidak serta dan dengan terang-terangan melarang masyarakat melakukan praktek animisme. Beliau mencoba membuat sejumlah kebiasaan sosial budaya masyarakat Mandar yang awalnya dimaksudkan untuk menyembah dewa atau makhluk gaib lainnya menjadi sekedar sebagai kegiatan kesenian yang dimaksudkan sebagai hiburan. Ini membuat dakwah Imam Lapeo lebih mampu diterima dengan baik oleh masyarakat Mandar. Contohnya adalah kebiasaan menunggangi kuda menari, Sayang Patudu, yang awalnya dikhususkan bagi orang-orang tertentu seperti prajurit atau pahlawan perang dan keluarga kerajaan. Namun oleh Imam Lapeo, Sayang Patudu kemudian dihadirkan sebagai pelecut semangat anak-anak untuk belajar Al-Quran. Dan bagi anak-anak yang berhasil tamat atau hatam mengaji Al-Quran, mereka diberi keistimewaan untuk diarak keliling kampung dengan menunggangi Sayang Patudu. Hal itu menunjukkan betapa Imam Lapeo sangat cerdas membaca kebiasaan serta tipologi sosial budaya dan situasi masyarakat Mandar, yang juga sekaligus bisa melapangkan jalan dakwahnya. Kegiatan dakwah Imam Lapeo tidak sebatas di Lapeo dan sekitarnya saja. Ia pun merambah hingga ke utara tanah Mandar, salah satunya di Mamuju dan Tapalang. Aktivitas beliau mengajarkan Islam di masyarakat itu, membuat Maradia Tapalang menerima dan mengangkatnya sebagai Maradia Syara Tapalang atau Kadi Tapalang. Membuat Imam Lapeo menjalani dua peran sekaligus yakni menjadi imam di Lapeo dan menjadi kadi di Tapalang dalam waktu yang bersamaan. Selama berdakwah, Imam Lapeo